Rumah di sebelah rumahku sebenarnya sudah lama kosong, sampai seorang janda muda bernama Rania pindah ke sana 2 minggu lalu. Sejak hari pertama, aku selalu merasa ada yang aneh dari tatapannya. Bukan sekadar ramah, tatapan itu terlalu lama bertahan, terlalu tenang, dan seolah sengaja menggodaku setiap kali rumah sedang sepi. Dan malam itu, saat hujan turun deras dan listrik di komplek tiba-tiba padam, Rania berdiri di depan pagar rumahku dengan kaos tipis yang sedikit basah. "Mas, boleh numpang sebentar? Aku takut sendirian." Aku belum sempat menjawab ketika matanya menatapku nakal sambil tersenyum tipis. Jantungku langsung berdetak tidak karuan. Hari itu, cuaca terasa panas. Sejak pagi, aku sedang menyapu halaman ketika sebuah mobil pickup berhenti di depan rumah kosong sebelah. Beberapa kardus diturunkan, lalu seorang perempuan keluar dari mobil. Aku langsung terdiam. Perempuan itu mungkin berusia sekitar 30-an. Tapi wajahnya masih sangat muda. Rambut hitam panjangnya diikat seadanya. Kaos putih sederhana yang dipakainya justru membuat tubuhnya terlihat semakin menarik. Ia sempat menoleh ke arahku. Dan saat mata kami bertemu, dia tersenyum kecil. "Permisi, Mas tinggal di sebelah ya?" Aku mengangguk gugup. "Iya, saya Dika." "Aku Rania." Suaranya lembut, tapi entah kenapa cara dia menatap membuat tenggorokanku terasa kering. Sejak saat itu, pikiranku mulai tidak tenang. Apalagi setiap sore, Rania sering duduk di teras sambil memainkan rambutnya, dan sesekali melirik ke arah rumahku, seolah sengaja ingin membuatku salah fokus. Malam harinya aku keluar membeli kopi ke warung ujung gang. Saat kembali, aku melihat Rania sedang duduk sendirian di teras rumahnya. Celana pendek hitam yang dipakainya membuat kaki mulusnya terlihat jelas terkena cahaya lampu teras. "Baru pulang?" tanyanya sambil tersenyum. "Iya. Sendiri terus ya di rumah?" Aku tertawa kecil. "Iya." "Memang kenapa?" Rania mengangkat bahu pelan. "Gak apa-apa. Cuma kasihan aja. Rumah sepi itu kadang bikin kesepian." Kalimat itu terdengar biasa, tapi cara dia mengucapkannya terasa berbeda. Tatapannya tidak lepas dari wajahku. Bahkan ketika aku salah tingkah dan berusaha mengalihkan pandangan, dia malah tersenyum semakin tipis. "Awas lo, jangan sering melamun kalau lihat aku," godanya pelan. Aku langsung gugup. Rania tertawa kecil melihat reaksiku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai memikirkan janda muda sebelah rumah sebelum tidur. 2 hari kemudian, hujan turun sejak sore. Aku sedang menonton televisi ketika suara ketukan terdengar dari depan rumah. Saat kubuka pintu, Rania berdiri sambil memeluk lengannya sendiri. "Mas, listrik rumahku mati." Kayaknya konslet. Rambutnya sedikit basah terkena hujan. Aroma parfumnya langsung terasa saat dia masuk. "Boleh numpang sebentar?" "Iya boleh." Rania duduk di sofa ruang tamu sambil mengeringkan rambutnya menggunakan handuk kecil. Aku berusaha fokus menonton televisi, tapi sulit, karena sesekali aku merasa dia memperhatikanku. "Mas Dika punya pacar?" Aku tersedak minuman sendiri. "Belum." "Serius?" Dia tersenyum kecil lagi. Padahal lumayan ganteng. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Hujan di luar semakin deras, dan suasana rumah mendadak terasa terlalu sunyi. Hanya ada suara televisi kecil dan tatapan Rania yang makin sulit kuabaikan. Lampu tiba-tiba mati. Ya, mati total. Gumamku. Rumah langsung gelap. Hanya cahaya hujan dari luar jendela yang masuk samar. Aku takut gelap. Suara Rania terdengar pelan. Aku segera mengambil lilin di dapur. Saat kembali ke ruang tamu, Rania berdiri sangat dekat di belakangku. Aku kaget. Dia tertawa kecil. "Masnya gugupan banget sih." Cahaya lilin membuat wajah Rania terlihat semakin cantik. Matanya menatap lurus ke arahku tanpa berkedip. "Kalau rumah lagi sepi begini," katanya pelan. "Iya, kadang aku suka penasaran, Mas Dika sebenarnya polos atau cuma pura-pura polos?"
Jantungku langsung berdetak keras. Belum sempat aku menjawab, suara petir menggelegar, membuat Rania refleks memegang lenganku erat. Tubuh kami jadi sangat dekat, dan untuk pertama kalinya, aku bisa merasakan napas hangatnya, tepat di depan wajahku. Hujan baru reda, menjelang tengah malam. Rania berdiri di depan pintu sebelum pulang. Terima kasih ya, udah nemenin. Ija, sama-sama. Dia tersenyum, sambil menatapku lama, lalu tiba-tiba mendekat sedikit. Mas Dika. Iya, jangan kaget, kalau suatu saat aku sering ganggu ke sini. Aku menelan ludah. Pelan, Rania terkekeh kecil melihat reaksiku. Sebelum pergi, dia sempat berbisik pelan di dekat telingaku. Soalnya, aku suka lihat masnya gugup kalau dekat aku. Setelah itu, dia berjalan pulang, sambil tersenyum tipis. Sementara aku hanya bisa berdiri mematung di depan pintu. Malam itu aku sadar satu hal. Janda muda di sebelah rumahku, sepertinya memang sengaja bermain dengan perasaanku. Sejak malam hujan itu, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Aku bahkan mulai terbiasa menkari-kari sosok Rania setiap kali keluar rumah. Dan pagi itu, saat aku sedang menyiram tanaman di depan rumah, suara pagar sebelah terbuka pelan. Rania keluar dengan pakaian rumah sederhana, kaos tipis abu-abu dan celana pendek santai. Tapi justru kesederhanaan itu yang membuatku salah fokus. Rajin banget. Pagi-pagi, katanya sambil tersenyum. Aku berusaha terlihat santai, biar nggak panas siangnya. Rania berjalan mendekat ke pagar pembatas rumah kami. Rambutnya masih sedikit berantakan, seperti baru bangun tidur. Aneh rasanya melihat dia sedekat itu di pagi hari. Mas Dika kerja hari ini, nanti siang. Berarti masih ada waktu ngopi bareng dong. Aku terdiam beberapa detik. Rania tertawa kecil melihat reaksiku. Kenapa sih? Kalau sama aku selalu gugup begitu? Gak gugup kok. Bohong. Tatapannya turun sebentar ke wajahku, lalu tersenyum nakal. Dan entah kenapa, aku mulai merasa menikmati permainan kecil itu. Siang harinya, aku baru selesai mandi, ketika ponselku berbunyi. Pesan dari nomor yang belum kusimpan. Mas Dika, lagi sibuk gak? Aku langsung tahu itu Rania. Enggak kok. Beberapa detik kemudian, pesan baru muncul. Bisa bantu benerin rak dapur? Kayaknya longgar. Aku menatap layar cukup lama. Perasaanku mulai aneh sendiri. Tapi akhirnya aku datang juga ke rumahnya. Saat pintu dibuka, aroma parfum lembut langsung menyambutku. Rumah itu ternyata jauh lebih rapi dari yang kubayangkan. Masuk aja. Rania berjalan lebih dulu ke dapur, sementara aku berusaha tidak salah tingkah. Namun masalahnya, Rania justru terlihat terlalu santai di dekatku. Dia berdiri di sampingku saat aku membetulkan rak dapur. Sesekali bahunya menyentuh lenganku. Mas Dika ternyata bisa banyak ya. Biasa aja. Cowok yang bisa benerin barang, biasanya menarik. Aku hampir menjatuhkan obeng. Rania malah tertawa kecil, sambil menahan senyum. Setelah rak selesai diperbaiki, Rania menahan langkahku. Mau pulang cepat banget? Aku mengangguk pelan. Kirain mau nemenin makan siang. Aku langsung salah tingkah. Beberapa menit kemudian kami duduk berhadapan di meja makan kecil. Rania memasak mie goreng sederhana dan telur. Aku jarang masak buat orang lain, katanya sambil tersenyum. Berarti saya spesial. Dia menatapku beberapa detik. Mungkin. Jawaban singkat itu justru membuat suasana semakin canggung. Aku mencoba fokus makan, tapi sulit karena sejak tadi aku merasa Rania terus memperhatikanku diam-diam, dan setiap kali mata kami bertemu, dia tidak pernah buru-buru mengalihkan pandangan. Mukamu merah, godanya pelan. Panas. Bukan karena aku langsung batuk kecil. Rania tertawa puas melihat reaksiku, dan untuk pertama kalinya, aku sadar dia menikmati setiap detik saat membuatku gugup. Sore hari, aku pamit pulang, namun saat berjalan menuju pintu, Rania tiba-tiba memanggil. Mas Dika. Iya, ada yang ketinggalan. Aku menoleh bingung. Rania melangkah mendekat, lalu merapikan kerah bajuku pelan. Ini.
Aku membeku. Jarak kami terlalu dekat. Aku bahkan bisa melihat jelas senyum kecil di bibirnya. Mas, kalau gugup lucu juga ya. Mbak Rania suka ngeledek terus. Karena seru, tangannya belum juga menjauh dari kerah bajuku. Tatapannya turun perlahan ke bibirku. Sesaat sebelum kembali menatap mata. Dek, aku buru-buru mundur sedikit. Rania malah tersenyum makin puas. Udah sana pulang, nanti keburu kepikiran aku terus. Dan sialnya, dia benar. Dia benar. Malam harinya, aku mencoba tidur lebih awal. Namun baru beberapa menit memejamkan mata, ponselku berbunyi lagi. Pesan dari Rania. Udah tidur? Belum. Aku gak bisa tidur. Aku menarik napas panjang sebelum membalas. Kenapa? Balasannya muncul cepat. Rumah sepi. Beberapa detik kemudian, pesan lain masuk lagi. Kalau lagi sepi, biasanya Mas Dika mikirin aku nggak? Aku menatap layar cukup lama. Jantungku berdetak semakin cepat. Sebelum sempat membalas, foto baru tiba di chat. Rania sedang rebahan di sofa rumahnya, sambil tersenyum tipis ke kamera. Tidak vulgar, tapi cukup membuat pikiranku kacau. Lalu pesan terakhir masuk. Jangan sampai mimpiin aku ya malam ini. Aku mematikan layar ponsel perlahan. Tapi senyum kecilku sulit hilang, karena tanpa sadar, janda muda sebelah rumah itu mulai memenuhi isi kepalaku setiap malam. Sore itu, langit kembali gelap. Aku baru saja menutup jendela ruang tamu ketika suara pesan masuk terdengar dari ponsel. Mas Dika, hujan nih. Aku tersenyum kecil membaca pesan itu. Iya. Kenapa? Balasan dari Rania datang cepat. Pengen kopi, tapi malas keluar. Aku tahu arah percakapan ini. Beberapa menit kemudian, aku sudah berdiri di depan rumahnya, membawa 2 gelas kopi hangat. Pintu terbuka perlahan. Rania tersenyum lebar. Mas Dika, baik banget. Hari itu dia memakai sweater tipis, kebesaran dengan celana pendek santai. Rambutnya dibiarkan terurai begitu saja. Entah kenapa, suasana rumahnya terasa semakin nyaman. Kami duduk di ruang tamu sambil mendengar suara hujan di luar. Dulu aku suka hujan, katanya pelan. Sekarang enggak. Rania tersenyum samar. Sekarang, beda. Rumah jadi terasa makin sepi. Aku menatapnya beberapa detik. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi lain dari perempuan yang selalu terlihat percaya diri itu. Dan anehnya, aku jadi ingin terus menemani dia. Hujan semakin deras. Malam itu, Rania duduk sambil memeluk lututnya di sofa. Aku nikah muda dulu, katanya. Tiba-tiba, aku terdiam mendengarkan. Awalnya bahagia, tapi lama-lama berubah. Tatapannya kosong sesaat. Dia terlalu sibuk kerja, rumah jadi dingin. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Rania tersenyum kecil. Maaf ya, jadi curhat. Gak apa-apa kok. Dia menoleh ke arahku perlahan. Kadang aku cuma pengen ada yang nemenin ngobrol aja. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi entah kenapa, membuat dadaku terasa sesak. Karena untuk pertama kalinya aku sadar, di balik semua godaan dan senyum nakalnya, Rania sebenarnya sangat kesepian. Malam semakin larut. Televisi menyala pelan, tapi tidak ada dari kami yang benar-benar menontonnya. Aku beberapa kali memergoki Rania diam-diam menatapku, dan setiap kali mata kami bertemu, dia hanya tersenyum tipis. Mas Dika, kalau aku sering ganggu begini, risih nggak? Aku menggeleng pelan. Enggak, serius. Ija. Rania menatapku cukup lama sebelum tertawa kecil. Berarti aku boleh makin sering ke rumah sebelah dong. Aku ikut tertawa pelan. Namun suasana berubah saat listrik tiba-tiba berkedip. Ruangan menjadi lebih redup, dan tanpa sadar, jarak kami di sofa terasa semakin dekat. Aku bisa mencium aroma parfumnya lagi. Wangi lembut yang mulai terasa familiar. Rania menatap lurus ke mataku. Senyumnya perlahan memudar, berubah menjadi tatapan tenang yang membuat jantungku kembali tidak karuan. Saat hendak mengambil gelas kopi di meja, tangan kami tidak sengaja bersentuhan. Aku langsung refleks menarik tangan, namun Rania justru diam beberapa detik.
Tatapannya turun ke tangan kami tadi. Lalu, dia tersenyum kecil. Mas Dika ini lucu ya, kenapa? Kalau dekat aku selalu tegang. Aku tertawa gugup, biasa aja kali. Enggak, dia mendekat sedikit, sambil menyandarkan dagu di tangan. Tatapan Mas beda. Aku salah tingkah lagi. Rania tampak puas melihat reaksiku. Dan sialnya, aku mulai terbiasa dengan semua godaannya, bahkan diam-diam menikmatinya. Malam sudah hampir jam 1, saat aku akhirnya pulang. Namun baru saja aku rebahan di kamar, pesan dari Rania kembali masuk. Udah sampai? Udah. Beberapa detik hening, lalu muncul pesan baru. Rumah jadi sepi lagi. Aku tersenyum kecil membaca itu. Tidur sana. Rania malah mengirim emoji cemberut. Kemudian satu pesan lagi muncul. Mas Deka? Agak emi-emi? Kalau suatu hari aku beneran kangen, Mas bakal nemenin aku kan? Aku terdiam cukup lama, jantungku berdetak aneh. Karena tanpa sadar, hubunganku dengan janda muda sebelah rumah itu sudah jauh lebih dekat dari yang seharusnya. Pagi itu udara terasa panas. Meski matahari belum terlalu tinggi, aku sedang mencuci motor di halaman ketika suara pintu rumah sebelah terbuka. Dan seperti biasa, fokusku langsung buyar. Rania keluar sambil membawa ember kecil dan selang air. Dia memakai kaos putih tipis dengan celana pendek rumah yang santai. Rambutnya diikat asal, tapi justru terlihat semakin menarik. Rajin banget, godanya sambil tersenyum. Bayar kinclong, motor apa? Yang kinclong, yang nyuci malah lebih serius lihat tetangga. Aku langsung tersedak sendiri. Rania tertawa kecil sambil mulai menyiram tanaman di halaman. Namun beberapa menit kemudian, selang air di tangannya tiba-tiba memercik ke arahku. Ups, gak sengaja. Tatapannya jelas-jelas sedang menggoda. Aku menggeleng sambil tertawa. Tapi masalahnya, kaos Rania ikut sedikit basah, terkena cipratan air, dan pemandangan itu sukses membuatku salah fokus total. Siang harinya, Rania kembali mengajakku ke rumahnya. Katanya, hanya ingin ditemani memasak. Namun entah kenapa, berada di dapur kecil bersamanya justru terasa jauh lebih intim. Awas terlalu dekat nanti kena minyak, kataku saat dia berdiri di sampingku. Rania malah mendekat sedikit. Kalau dekat Mas Dika, emang kenapa? Aku langsung diam. Dia tersenyum kecil sambil memotong bawang. Mas lucu ya, gampang banget gugup. Aku normal kali. Berarti aku yang bikin gak normal. Aku tidak mampu menjawab. Rania tertawa pelan, lalu mengambil saus di rak atas. Namun tubuhnya tiba-tiba sedikit kehilangan keseimbangan. Refleks aku menahan pinggangnya, dan suasana langsung berubah sunyi. Tatapan kami bertemu sangat dekat. Aku bisa melihat jelas senyum tipis di bibirnya. Kalau begini, bisiknya pelan. Mas masih mau bilang biasa aja. Sore harinya, aku baru pulang dari minimarket ketika beberapa ibu-ibu komplek sedang mengobrol di depan gang. Dan saat aku lewat, mereka tiba-tiba diam. Aku mulai merasa tidak enak, apalagi salah satu dari mereka sempat melirik ke arah rumah Rania. Malamnya aku menceritakan hal itu padanya. Namun Rania justru santai sambil menyeruput teh hangat. Biarin aja, kalau jadi omongan orang, gimana? Dia menatapku lama. Mas malu dekat sama aku? Aku langsung menggeleng cepat. Bukan gitu. Terus, aku terdiam. Rania tersenyum tipis. Aku udah biasa jadi bahan omongan. Kalimat itu terdengar ringan, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa tidak nyaman. Seolah dia sudah terlalu sering menghadapi kesepian sendirian. Dan malam itu, aku mulai sadar kalau kedekatan kami perlahan berubah menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan. Mas nonton film di sini aja. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulut Rania. Aku sebenarnya ingin menolak karena sudah malam, tapi akhirnya tetap duduk di sofa rumahnya. Lampu ruang tamu dimatikan. Hanya cahaya televisi yang menerangi ruangan. Awalnya kami duduk berjauhan, namun perlahan jarak itu mulai menghilang. Saat adegan lucu muncul,
Rania tertawa sambil tanpa sadar, menyandarkan bahunya ke lenganku. Aku langsung menegang. Dia menoleh, dan tersenyum kecil. Mas tegang lagi? Enggak. Bohong, aroma parfumnya kembali memenuhi pikiranku. Ditambah suasana rumah yang sunyi, membuat jantungku berdetak semakin keras. Dan saat Rania membenarkan posisi duduknya, pahanya tanpa sengaja menyentuh kakiku. Kami sama-sama diam, tapi tidak ada yang menjauh. Film selesai menjelang tengah malam. Aku berdiri hendak pulang, ketika Rania tiba-tiba memanggil pelan. Mas Dika? Iya, dia berdiri di depan pintu, sambil menatapku lama. Aku nyaman kalau sama Mas. Jantungku langsung berdetak keras. Rania melanjutkan dengan suara lebih pelan. Udah lama aku gak bisa ketawa sesantai ini. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Karena saat itu aku sadar, aku juga merasakan hal yang sama. Namun sebelum suasana berubah semakin canggung, Rania tersenyum kecil lagi. Tapi hati-hati ya. Hati-hati apa? Dia mendekat sedikit, lalu berbisik pelan. Nanti, Mas keburu suka beneran sama aku. Setelah mengatakan itu, dia menutup pintu perlahan, sambil tersenyum nakal. Dan, malam itu, aku benar-benar tidak bisa tidur memikirkan janda muda sebelah rumahku. Sudah hampir seminggu aku dan Rania semakin sering bersama. Kadang hanya ngobrol di teras, kadang minum kopi malam-malam, sambil mendengar suara jangkrik dari halaman belakang. Dan anehnya, rumahku yang dulu terasa nyaman, sekarang justru terasa sepi. Kalau tidak ada pesan darinya. Pagi itu aku baru bangun ketika ponselku berdering. Nama Rania muncul di layar. Mas Dika, suaranya masih serak, khas orang baru bangun tidur. Ija, lagi apa? Baru bangun. Dia tertawa kecil. Kok jawabannya lucu sih? Aku ikut tersenyum tanpa sadar. Ada apa pagi-pagi nelpon? Pengen dengar suara Mas saja. Kalimat itu langsung membuatku diam. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Rania kembali tertawa kecil di ujung telepon. Mas pasti senyum sendiri sekarang. Dan sialnya, dia benar lagi. Siang harinya, Rania mengajakku pergi ke pasar modern. Katanya, kulkas rumahnya kosong. Aku malas belanja sendiri, ujarnya santai. Akhirnya kami pergi bersama menggunakan motor. Dan selama perjalanan, aku mulai sadar, banyak orang memperhatikan kami. Apalagi saat Rania memegang pinggangku dari belakang. Mas, jangan ngebut. Iya, namun sebenarnya, bukan motor yang membuatku gugup, melainkan sentuhan tangannya, yang terasa terlalu nyaman. Di dalam supermarket, Rania justru semakin santai. Dia beberapa kali bercanda seolah kami pasangan sungguhan. Mas, enaknya makan malam apa? Terserah, kalau jadi suami jangan jawab terserah terus dong. Aku langsung hampir tersedak ludah sendiri. Rania tertawa puas melihat reaksiku. Sementara, beberapa pengunjung lain sempat melirik kami sambil tersenyum kecil. Dan, entah kenapa, aku mulai menyukai suasana itu. Saat sedang memilih minuman di supermarket, tiba-tiba, seorang perempuan kasir menyapaku ramah. Mas Dika sering kesini ya? Aku tersenyum sopan. Iya kadang. Namun sebelum percakapan berlanjut, Rania muncul di sampingku. Mau pilih yang mana? Nada suaranya terdengar biasa, tapi tatapannya berbeda. Dia berdiri sangat dekat di sampingku, sambil melirik singkat ke arah kasir tadi. Aku mulai menahan senyum. Saat kami keluar supermarket, aku sengaja menggoda. Mbak tadi kayaknya cemburu. Siapa? Mbak Rania. Dia langsung mendengus kecil. Tapi tadi mukanya beda. Rania berhenti berjalan, lalu menatapku beberapa detik. Aku gak suka lihat perempuan lain terlalu dekat sama Mas. Kalimat itu diucapkannya begitu santai, namun sukses membuat pikiranku kacau sepanjang perjalanan pulang. Malamnya, kami memasak bersama di rumah Rania. Suasana dapur kecil itu terasa hangat dan penuh tawa. Sesekali Rania sengaja menggodaku dengan celetukan kecil. Mas Dika kalau malu lucu, atuh lagi. Serius, dia tertawa sambil menyuapkan sedikit saus menggunakan sendok. Nih, coba, aku refleks.
membuka mulut. Dan setelah sadar apa yang baru terjadi, kami sama-sama diam beberapa detik. Tatapan kami bertemu, jarak kami terasa semakin dekat. Rania tersenyum pelan. Aneh ja. Apa, padahal baru kenal. Tapi rasanya kayak udah lama. Aku tidak mampu membantah, karena aku juga mulai merasakan hal yang sama. Setelah makan malam, hujan turun cukup deras. Aku berdiri di teras rumah Rania, sambil menunggu reda. Kayaknya lama, kataku. Rania berdiri di sampingku sambil memandangi hujan. Lalu tiba-tiba dia berkata pelan. Mas Dika, makasih ya. Wah, udah bikin rumah ini gak terasa sepi lagi. Sebelum aku sempat menjawab, suara petir menggelegar cukup keras. Dan secara refleks, Rania memeluk lenganku erat. Tubuh kami saling menempel. Beberapa detik, aku bisa merasakan napasnya yang hangat. Dan saat dia perlahan melepaskan pelukannya, mata kami bertemu dalam jarak yang sangat dekat. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang bergerak. Hanya suara hujan yang memenuhi malam. Sampai akhirnya Rania berbisik sangat pelan. Jangan pergi dulu. Malam ini. Suara hujan semakin deras, membasahi halaman rumah. Aku masih berdiri di teras bersama Rania. Setelah kalimat itu keluar dari bibirnya. Jangan pergi dulu malam ini. Jantungku langsung berdetak tidak karuan. Rania perlahan melepaskan pelukan di lenganku. Tapi tatapannya belum juga berpindah. Aku cuma gak mau sendirian, katanya pelan. Aku mencoba mengatur napas. Ija, aku di sini dulu. Rania tersenyum kecil, dan senyum itu terasa berbeda malam ini. Bukan sekadar menggoda seperti biasanya. Ada sesuatu yang lebih lembut, lebih jujur. Kami kembali masuk ke ruang tamu. Sambil mendengar suara hujan dan petir di luar, lampu rumah diredupkan. Suasana mendadak terasa terlalu tenang. Rania duduk di sofa, lalu menepuk tempat kosong di sampingnya. Sini, aku menelan ludah pelan, sebelum duduk di sebelahnya. Dan sejak detik itu, aku tahu, malam ini tidak akan mudah. Kulupakan. Beberapa menit kami hanya diam mendengar suara hujan, sampai akhirnya Rania berbicara pelan. Mas Dika pernah jatuh cinta serius? Aku berpikir sejenak. Pernah, tapi gak sampai lama. Rania mengangguk kecil. Kalau aku dulu terlalu percaya sama seseorang. Tatapannya turun ke gelas teh hangat di tangannya. Aku pikir rumah tangga bakal selalu indah kalau saling sayang. Nada suaranya mulai terdengar sendu, tapi ternyata gak sesederhana itu. Aku menatapnya diam-diam, dan untuk pertama kalinya, aku merasa ingin melindungi perempuan di depanku ini. Rania tersenyum tipis, meski matanya terlihat lelah. Maaf ya, jadi ngomong begini. Gak apa-apa. Dia menoleh perlahan ke arahku. Senang aja, ada yang mau dengerin. Kalimat sederhana itu justru membuat dadaku terasa hangat. Hujan belum juga reda. Rania mengambil selimut kecil, lalu membaginya denganku. Dingin. Aku mengangguk pelan. Namun masalahnya, jarak kami jadi semakin dekat. Di bawah selimut yang sama, aroma parfum Rania kembali membuat pikiranku kacau. Aku berusaha fokus menonton televisi. Tapi sulit, karena sesekali bahu kami bersentuhan. Dan setiap kali itu terjadi, Rania justru terlihat santai. Mas Dika? Iya? Kalau aku manja begini, ganggu gak? Aku menoleh. Rania sedang menatapku dengan senyum kecil. Enggak kok. Serius? Iya, dia tertawa pelan, lalu menyandarkan kepalanya perlahan di bahuku. Dek, tubuhku langsung menegang. Namun, kali ini, aku tidak menjauh. Suasana malam semakin sunyi, televisi masih menyala. Tapi tak ada dari kami yang benar-benar memperhatikannya. Aku bisa merasakan napas Rania di dekat leherku. Dan saat aku menoleh perlahan, wajah kami berada sangat dekat. Rania menatap lurus ke mataku. Tatapan yang biasanya nakal, kini terasa jauh lebih dalam. Mas tahu nggak? Bisiknya pelan. Apa? Aku nyaman banget kalau dekat mas. Jantungku berdetak makin keras. Rania mengangkat tangan perlahan, lalu merapikan rambutku yang sedikit berantakan. Sentuhan kecil itu
membuat pikiranku kosong sesaat. Aku ingin bicara sesuatu, namun semua kata terasa menghilang ketika dia terus menatapku seperti itu. Dan malam itu, aku mulai sadar kalau perasaanku padanya sudah terlalu jauh. Petir kembali menggelegar di luar. Rania refleks memegang tanganku erat. Dan tanpa sadar, aku membalas genggamannya. Kami saling diam beberapa detik. Hanya saling menatap. Jarak wajah kami semakin dekat. Aku bisa melihat jelas mata Rania yang perlahan menutup sedikit. Napasku mulai tidak teratur. Begitu juga dirinya. Suasana terasa sangat hangat. Sangat dekat. Seolah dunia di luar menghilang bersama suara hujan. Namun tepat sebelum semuanya berubah lebih jauh, ponsel Rania tiba-tiba berbunyi keras. Kami langsung tersadar. Rania tertawa kecil sambil menunduk malu. Sial. Ganggu banget. Aku ikut tertawa gugup sambil mengusap wajah sendiri. Tapi satu hal yang pasti malam itu, hubungan kami sudah tidak lagi sekadar tetangga dekat. Aku hampir tidak tidur semalaman. Bayangan wajah Rania terus memenuhi pikiranku. Tatapan matanya, sentuhan tangannya, dan momen canggung saat ponselnya berbunyi, tepat sebelum sesuatu terjadi di antara kami. Pagi harinya aku keluar rumah dengan perasaan aneh, dan seperti sudah menunggu, Rania muncul di teras sambil membawa secangkir kopi. Paji, senyumnya terlihat lebih malu dari biasanya. Aku balas tersenyum kecil. Paji. Paji. Beberapa detik suasana terasa canggung. Namun, justru itu yang membuat semuanya terasa berbeda. Rania berjalan mendekat, lalu menyerahkan kopi hangat padaku. Buit mas. Makasih. Tangannya sempat menyentuh jemariku sesaat. Dan lagi-lagi, jantungku langsung berdebar. Rania menunduk sambil tersenyum kecil. Malam tadi, dia menggigit bibir pelan sebelum berbisik. Hampir bikin aku gak bisa tidur. Aku langsung terpaku, sementara dia malah tertawa kecil. Lalu buru-buru kembali ke rumahnya, meninggalkan aku yang berdiri bengong sambil memegang kopi. Hari itu aku berniat fokus bekerja. Namun baru beberapa jam, pesan dari Rania kembali masuk. Mas lagi sibuk? Lumayan, Kang Gen. Aku langsung menatap layar cukup lama. Belum sempat membalas, pesan lain muncul lagi. Salah kirim. Aku tertawa kecil sendiri. Jelas sekali dia sengaja. Sepulang kerja, aku melihat lampu rumah Rania menyala terang. Dan entah kenapa, kakiku otomatis melangkah ke sana. Saat pintu dibuka, Rania langsung tersenyum. Aku tahu, Mas bakal datang. Kok pede? Karena Mas juga kangen. Aku menghela napas sambil tertawa. Banyak bahaya. Buat siapa? Tatapannya kembali berubah nakal. Dan aku mulai sadar, aku sudah tidak mampu lagi menjaga jarak darinya. Malam itu kami duduk di halaman belakang rumah Rania. Udara terasa dingin setelah hujan sore tadi. Rania tampak lebih diam dari biasanya. Ada apa? Tanyaku pelan. Dia menggeleng kecil. Cuma lagi capek. Aku menatapnya beberapa detik sebelum berkata pelan. Kalau capek, jangan dipendam sendiri. Rania tersenyum tipis. Namun beberapa saat kemudian, dia perlahan menyandarkan tubuhnya ke pundakku. Aku diam. Dan tanpa berpikir panjang, tanganku bergerak memeluk bahunya pelan. Tubuh Rania sedikit menegang sesaat, lalu perlahan rileks dalam pelukanku. Kami sama-sama tidak bicara, hanya menikmati suasana malam dan suara angin pelan di halaman belakang. Sampai akhirnya, Rania berbisik lirih. Nyaman, satu kata sederhana itu cukup membuat dadaku terasa penuh. Setelah cukup lama diam, Rania menatapku perlahan. Matanya terlihat lembut malam itu. Mas Dika? Kalau aku terlalu dekat sama Mas nyesel nggak? Aku langsung menggeleng. Enggak. Serius? Iya. Rania tersenyum kecil. Namun, senyum itu perlahan berubah sendu. Aku takut. Takut apa? Takut nyaman lagi sama seseorang. Kalimat itu membuatku terdiam. Aku bisa melihat jelas luka yang masih tersisa dalam dirinya. Tanpa sadar aku menggenggam tangannya pelan.
Kalau sama aku, nggak usah takut. Rania menatapku cukup lama, dan untuk pertama kalinya, matanya terlihat berkaca-kaca. Udara malam terasa semakin dingin, namun suasana di antara kami justru semakin hangat. Rania masih menatapku dalam diam, dan perlahan, dia mendekat. Aku bisa merasakan napasnya yang lembut. Jantungku berdetak sangat keras. Begitu juga dirinya. Tatapan kami saling terkunci. Tak ada candaan malam itu, tak ada godaan kecil, seperti biasanya. Yang ada hanya dua orang kesepian, yang mulai jatuh terlalu dalam, satu sama lain. Rania menutup mata perlahan, dan aku mulai mendekatkan wajahku, sampai suara pagar depan tiba-tiba berbunyi keras. Kami langsung tersadar, dan buru-buru menjauh. Rania tertawa malu, sambil menutupi wajahnya. Sumpah, timingnya selalu jelek. Aku ikut tertawa, sambil mengusap tengkuk yang panas. Namun malam itu, kami sama-sama tahu, perasaan ini sudah tidak bisa lagi disembunyikan. Sejak malam di halaman belakang itu, hubungan kami berubah pelan-pelan. Bukan lewat status atau ucapan resmi, tapi dari cara kami saling mencari. Cara kami saling menunggu, dan cara Rania mulai tersenyum berbeda setiap kali melihatku. Pagi itu, aku membantu memperbaiki lampu teras rumahnya. Saat sedang berdiri di tangga kecil, suara beberapa ibu-ibu terdengar dari ujung gang. Sering banget ya, si Dika di rumah Bu Rania. Aku langsung salah tingkah, namun Rania justru terlihat santai. Dia berdiri di bawah tangga sambil memegangi tanganku agar tidak jatuh. Biarin aja, bisiknya pelan, tapi nanti jadi omongan. Rania menatapku lama. Kalau Mas malu, aku bisa jaga jarak. Aku langsung turun dari tangga dan menggeleng cepat. Bukan gitu. Terus, aku terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berkata jujur. Aku cuma gak suka kalau mereka ngomongin Mbak sembarangan. Tatapan Rania langsung berubah lembut, dan untuk sesaat, senyum kecil di bibirnya terlihat sangat bahagia. Malam harinya Rania memasak banyak makanan. Mas harus habisin semuanya. Ini buat satu RT, dia tertawa kecil sambil memukul lenganku pelan. Suasana malam itu terasa berbeda, lebih tenang, lebih nyaman. Tidak banyak godaan seperti biasanya. Justru itulah yang membuat semuanya terasa semakin dekat. Kami makan sambil bercerita hal-hal kecil. Tentang masa kecil, tentang mimpi yang belum tercapai, tentang hidup yang ternyata tidak selalu berjalan sesuai harapan. Dan semakin lama aku mendengarkan Rania, semakin aku sadar kalau aku benar-benar menyukainya. Bukan hanya karena senyum nakalnya, tapi karena aku merasa nyaman saat bersamanya. Sangat nyaman. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat aku sedang membantu mencuci piring di dapur, suara motor berhenti di depan rumah terdengar cukup keras. Rania langsung terdiam, wajahnya berubah tegang. Ada apa? Tanyaku pelan. Belum sempat dia menjawab, suara pria terdengar dari luar. Ronia? Aku langsung menoleh ke arah pintu. Rania menarik napas panjang. Itu mantanku. Jantungku langsung terasa tidak nyaman. Pria itu kembali memanggil dari luar dengan nada kesal. Aku tahu kamu di rumah. Rania terlihat gugup untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya. Dan tanpa sadar, aku ikut merasa marah melihat ketakutan di wajahnya. Pria itu akhirnya masuk ke halaman rumah. Wajahnya terlihat emosi. Jadi ini alasan kamu berubah, katanya sambil melirik tajam ke arahku. Aku menahan diri tetap tenang. Rania langsung berdiri di sampingku. Jangan bikin masalah di sini. Pria itu tertawa sinis. Cepat juga cari pengganti. Aku bisa merasakan tangan Rania sedikit gemetar di sampingku, dan tanpa berpikir panjang, aku berdiri sedikit di depannya. Tatapan pria itu langsung berubah. Oh, sekarang dia yang jagain kamu. Aku tidak menjawab, namun Rania perlahan memegang lenganku erat. Dan sentuhan kecil itu membuatku tahu satu hal. Aku tidak ingin melihat siapapun menyakitinya lagi. Setelah pria itu akhirnya pergi,
Suasana rumah menjadi sangat sunyi. Rania duduk di sofa, sambil menunduk diam. Aku perlahan duduk di sampingnya. Gak apa-apa. Dan tiba-tiba, Rania menangis. Bukan tangisan keras, tapi cukup untuk membuat dadaku terasa sesak. Aku capek, bisiknya lirih. Tanpa banyak bicara, aku langsung memeluknya pelan. Dan kali ini, Rania benar-benar membalas pelukanku erat. Wajahnya bersandar di dadaku, sementara tangis kecilnya perlahan mereda. Aku mengusap rambutnya pelan. Sekarang ada aku. Kalimat itu keluar begitu saja, namun setelah mengucapkannya, aku sadar, itu bukan sekadar ucapan spontan, karena malam itu, aku benar-benar tidak ingin kehilangan perempuan di pelukanku ini. Malam itu menjadi malam paling sunyi, sekaligus paling dekat di antara kami. Dan pagi harinya, suasana terasa berbeda. Aku datang ke rumah Rania, membawa sarapan sederhana. Seperti biasa, namun kali ini saat pintu terbuka, tatapan Rania langsung membuat jantungku berdebar lagi. Bukan tatapan menggoda seperti biasanya, melainkan tatapan hangat yang penuh rasa nyaman. Mas datang, suaranya terdengar lembut. Aku mengangkat kantong sarapan, sambil tersenyum kecil, takut ada yang belum makan. Rania tertawa pelan, lalu mempersilahkanku masuk. Saat kami duduk di meja makan, suasana sempat hening. Cukup lama, sampai akhirnya Rania berkata lirih, "Makasih ya, buat semalam." Aku menatapnya perlahan. Mas gak perlu selalu jagain aku sebenarnya, tapi aku mau. Kalimat itu keluar begitu saja, dan setelah mengatakannya, aku sadar, aku sudah terlalu jatuh padanya. Hari itu kami menghabiskan waktu bersama di rumah. Tidak ada godaan berlebihan. Tidak ada candaan jahil seperti biasanya. Justru karena itulah, semuanya terasa semakin nyata. Rania duduk di dekat jendela, sambil memainkan rambutnya. Sementara aku, diam-diam memperhatikannya. "Kenapa lihatin aku terus?" tanyanya sambil tersenyum kecil. Aku langsung salah tingkah. "Enggak kok, bokong." Dia berjalan mendekat, lalu duduk di sampingku. "Tatapan Mas sekarang beda." Aku terdiam, karena aku tahu dia benar. Rania menatap mataku lama sekali, sebelum berkata pelan, "Aku jadi takut sendiri." "Takut apa?" "Takut nanti terlalu nyaman sama Mas." Aku menghela napas pelan, dan tanpa sadar, tanganku menggenggam jemarinya. "Kalau aku juga nyaman, gimana?" Rania langsung menunduk malu. Sore harinya, hujan kembali turun. Kami berdiri di teras rumah, sambil memandangi jalanan yang basah. Suasana terasa tenang, hanya ada suara hujan, dan detak jantungku sendiri yang semakin tidak karuan. Rania berdiri sangat dekat di sampingku, lalu perlahan dia berkata, "Mas Dika." "Iya, kalau suatu hari, aku beneran suka sama Mas. Mas bakal pergi nggak?" Pertanyaan itu membuatku langsung menoleh. Tatapan Rania terlihat rapuh untuk pertama kalinya. Dan saat itu, aku tidak ingin lagi menyembunyikan apapun. "Aku nggak akan pergi." Rania terdiam. Aku menarik napas pelan, sebelum melanjutkan, "Karena aku juga suka sama Mbak." Suasana langsung terasa hening. Hanya suara hujan yang terdengar pelan di sekitar kami. Dan perlahan, senyum Rania muncul. Senyum paling manis yang pernah kulihat darinya. Setelah pengakuan itu, kami sama-sama diam cukup lama. Rania menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Mas bikin aku takut jatuh lebih dalam," bisiknya pelan. Aku tersenyum kecil. "Biar aku yang jagain." Rania tertawa lirih, sambil menunduk malu. Namun beberapa detik kemudian, dia kembali menatapku, dan perlahan melangkah mendekat. Jantungku berdetak sangat keras, begitu juga dirinya. Aku bisa merasakan napas hangatnya semakin dekat. Tidak ada lagi rasa ragu malam itu. Tidak ada lagi jarak di antara kami. Sampai akhirnya, bibir kami bertemu untuk pertama kalinya. Ciuman singkat, lembut, namun cukup untuk membuat seluruh tubuhku bergetar. Saat kami saling menjauh perlahan, Rania tersenyum malu sambil menutup wajahnya sendiri. "Ya ampun, aku beneran ngelakuin itu." Aku tertawa pelan, melihat wajahnya yang memerah.
Malam semakin larut, namun tak satu pun dari kami ingin mengakhiri momen itu. Rania duduk bersandar di bahuku di sofa ruang tamu. Tangannya masih menggenggam jemariku pelan. "Aneja," katanya lirih. "Apa?" Aku pikir setelah semua yang terjadi, aku gak bakal bisa buka hati lagi. Aku menatapnya sambil tersenyum kecil. "Sekarang?" Rania menoleh perlahan. "Sekarang aku cuma takut kehilangan Mas." Dadaku terasa hangat mendengar itu. Aku mengusap rambutnya lembut lalu memeluknya perlahan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak mengenal Rania, rumah sebelah tidak lagi terasa sepi. Karena kini, kami sudah saling memiliki hati satu sama lain. Sejak malam pengakuan itu, semuanya berubah. Rumah Rania, yang dulu terasa sunyi, kini selalu dipenuhi suara tawa kecil kami. Dan rumahku yang biasanya dingin, mendadak terasa lebih hidup, hanya karena ada pesan "udah makan belum?" darinya setiap pagi. Hari itu aku duduk di teras sambil menikmati kopi, ketika pintu rumah sebelah terbuka. Rania keluar sambil tersenyum manis. Namun kali ini berbeda. Dia tidak lagi sekadar menggoda, tatapannya penuh rasa nyaman. "Mas Dika," dia berjalan mendekat, lalu duduk di sampingku. Tanpa malu-malu lagi, kepalanya langsung bersandar di bahuku. Aku tersenyum kecil. Pagi-pagi udah manja. "Biarin." Dia mendongak menatapku sambil tersenyum tipis. "Soalnya sekarang Mas sudah resmi jadi orang favorit aku." Jantungku tetap berdebar mendengar kalimat sesederhana itu. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bahagia hanya karena ada dia di sampingku. Hari-hari berikutnya terasa jauh lebih indah. Kami mulai terbiasa melakukan hal-hal kecil bersama. Belanja pagi, memasak makan malam, menonton film, sampai tertidur di sofa. Bahkan, ibu-ibu komplek yang dulu sering bergosip, kini mulai terbiasa melihat kami bersama. "Mas, coba rasa sopnya," kata Rania suatu malam. Aku mencicipi sedikit lalu mengangguk puas. "Enaki." "Serius, Ijam?" "Ijam." Rania tersenyum bangga, seperti anak kecil. Melihatnya tertawa lepas seperti itu, membuat dadaku terasa hangat. Karena sekarang aku tahu, di balik sikap jahil dan tatapan nakalnya, Rania hanya seseorang yang ingin dicintai dengan tulus. Dan aku ingin menjadi orang itu. Meski hubungan kami semakin dekat, ada satu malam, ketika Rania terlihat murung, dia duduk diam di teras, sambil memandangi langit. Aku menghampiri pelan. "Lagi mikir apa?" Rania tersenyum samar. "Aku takut semuanya berubah." Aku duduk di sampingnya. "Berubah? Gimana?" "Aku takut suatu hari Mas bosan sama aku." Kalimat itu membuatku langsung menatapnya. Rania tertawa kecil, tapi matanya terlihat sedih. Mungkin karena dulu aku pernah terlalu percaya sama seseorang. Aku menggenggam tangannya pelan. "Kita bukan masa lalu." Dia menoleh perlahan. Aku tersenyum kecil sebelum melanjutkan. "Dan aku gak datang cuma buat singgah." Mata Rania langsung berkaca-kaca. Lalu perlahan dia memelukku erat, tanpa berkata apa-apa lagi. Malam minggu itu, hujan turun lagi. Sama seperti malam pertama saat Rania datang mengetuk pintu rumahku. Karena takut sendirian. Namun sekarang, semuanya berbeda. Karena kali ini kami duduk bersama di ruang tamu, sambil tertawa menonton film. Rania tiba-tiba menoleh ke arahku. "Mas ingat pertama kali aku numpang ke rumah?" Aku tertawa kecil. "Ingat tuh, waktu itu aku sebenarnya gak terlalu takut petir." Aku mengernyit. Terus, Rania mendekat, sambil tersenyum nakal, seperti dulu lagi. "Aku cuma penasaran sama tetangga sebelah, yang dari awal selalu salah tingkah, kalau lihat aku." Aku langsung tertawa keras. "Jadi selama ini sengaja?" Dikit." Aku menggeleng. Tak percaya. Namun, sebelum sempat membalas, Rania mencium pipiku cepat, lalu tertawa malu. Dan malam itu, aku sadar satu hal sederhana. Kadang, cinta datang bukan dari tempat yang jauh. Kadang, cinta tinggal tepat di rumah sebelah. Beberapa bulan kemudian,
Suasana komplek terasa jauh berbeda bagiku. Rumah sebelah, yang dulu kosong, kini selalu menjadi tempat yang paling ingin kudatangi setiap hari. Dan Rania, perempuan dengan tatapan nakal, yang dulu membuatku gugup, kini menjadi seseorang yang paling membuatku nyaman. Malam itu kami duduk bersama di teras sambil menikmati hujan kecil. Rania menggenggam tanganku pelan. Mas Dika. Iya, makasih ya. Buat apa? Buat apa? Karena udah datang di hidup aku, di waktu yang tepat. Aku tersenyum, lalu mencium keningnya. Lembut, terima kasih juga. Karena udah bikin rumah sebelah gak sepi lagi. Rania tertawa kecil, sebelum kembali bersandar di pundakku. Dan di bawah suara hujan malam itu, kami sama-sama tahu, semua berawal dari sebuah tatapan nakal, yang akhirnya berubah menjadi cinta yang benar-benar nyata.